Hai pemirsa, jumpa lagi di Arjun HF lagi nih. Tahun 2000-an merupakan era di mana artis-artis cilik sering mewarnai masa-masa kecil kita. Tidak seperti sekarang ini. Di era tersebut, banyak artis cilik yang memainkan peran dalam film dengan membawa pesan moral yang positif. Tak hanya itu, lagu-lagu yang mereka nyanyikan juga didedikasikan khusus untuk anak-anak. Sebut saja Sherina Munaf, Tasya Kamila, Sakurta Ginting, dan banyak lagi lainnya. Beberapa dari mereka kini telah vakum dari dunia hiburan. Kira-kira gimana potret mereka sekarang ya? Nah, berikut ini potret artis-artis era 2000-an yang kini telah meranjak dewasa. Tapi sebelum masuk inti video ini, aku ingetin lagi nih, sempatkan sedikit waktu kamu untuk like video ini dan subscribe buat kamu yang belum subscribe. Dan pastikan nyalakan tanda loncengnya biar kamu nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Joras Jordi. Ia mengawali karir sejak tahun 99 sebagai salah satu artis cilik Indonesia dan terkenal lewat perannya sebagai Zidan dalam sinetron Lorong Waktu. Namanya semakin melambung sejak bermain dalam sinetron Incen dan berperan sebagai Incen. Beranjak remaja, namanya mulai agak meredup dan lebih sering bermain dalam FTV dan mini series Cookies di SCTV. Dan yang paling diingat adalah perannya dalam mini seri Jungkir Balik Dunia Sisi. Di FTV itu, ia berdu akting bersama Putri Titian. Dilansir dari tribunnews.com, kabarnya Jordi telah menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti. Ia juga pernah bekerja di PT Surya Madisterindo yang merupakan bagian dari perusahaan rokok Gudang Garam Group. Sakurta Ginting. Ngomongin Zidan gak lengkap tanpa temannya, Kipli. Anak 2000-an pasti familiar banget dengan tokoh ini. Artis ini mengawali karirnya sejak kecil. Namanya melejit setelah memerankan karakter Kipli dalam sinetron Kiamat Sudah Dekat. Menengok perjalanan karirnya, sosok Kipli ini memang cukup sering muncul di layar TV dan layar lebar dengan tampangnya yang lucu. Vakum dari dunia entertainment, rupanya Sakurta Ginting tengah fokus dengan pendidikannya. Dilansir dari liputan6.com, setelah lulus dari SMA Negeri 28 Jakarta, Sakurta Ginting melanjutkan ke Universitas Indonesia dengan mengambil Fakultas Kesehatan Masyarakat. Ibrahim Khalil Alkatiri. Artis ini lebih dikenal dengan nama Baim Cilik. Nama Baim mulai dikenal sejak bermain dalam sinetron Cerita SMA. Sejak itu, peran Ibrahim Khalil Alkatiri di semua sinetron dan iklan yang dibintanginya selalu bernama Baim. Selain cerita SMA, beberapa film yang pernah dibintanginya adalah Tarzan Cilik, Baim Anak Soleh, Buku Harian Baim, dan masih banyak lagi. Keterlibatan Baim dalam dunia akting berawal saat mengantar kakaknya, Akbar Khalil Alkatiri, untuk syuting. Dilansir dari kompas.com, meskipun dulu sempat menjadi aktor cilik dengan bayaran termahal, kehidupan Baim yang sekarang jauh berbeda. Baim yang kini berusia 14 tahun hidup sederhana di Batu Malang, Jawa Timur bersama ibu dan kakaknya. Menurut pengakuan ibunya, Baim yang sekarang jauh lebih pemalu dibanding Baim yang kecil. Meskipun sekarang hidup sederhana, Baim mengaku tak ingin lagi kembali ke dunia hiburan dan ingin fokus di pesantren. Nona Berlian. Siapa sih yang gak tahu sinetron anak berjudul Ronaldowati pada tahun 2008? Tentunya semua pada ingat, sebab di kurun waktu tersebut sinetron ramah anak seperti Ronaldowati jarang ditemukan. Nah, si pemeran bocah tomboy yang gila bola tentu akrab dikenal pemirsa. Bernama lengkap Nona Berlian Sakinah, bocah manis itu rela menggunduli rambutnya demi tampil ala pesepak bola asal Brazil, Ronaldo. Dilansir dari Indosport.com, rupanya Nona Berlian saat ini memilih terjun di dunia e-sport. Tak hanya aktif bermain game, ia juga melakukan kampanye untuk membangun e-sport yang positif bagi para perempuan. Sebagai seorang artis Indonesia yang cukup familiar, Nona Berlian ditunjuk sebagai brand ambassador tim Boom Esports. Selain aktif bermain game dan melakukan streaming, Nona juga berupaya menciptakan image positif terhadap game e-sport ini. Gita Gutawa. Wanita kelahiran 11 Agustus tahun 93 ini mulanya dikenal dengan suaranya yang sangat indah. Bakatnya ditemukan pada tahun 2004 saat ia sedang berlatih vokal, kemudian diminta untuk berduet dengan Ada Band. Gita lalu ditawari oleh Sony Music Indonesia untuk merekam album solonya.
Album pertamanya yang bertajuk Gita Gutawa itu menyebabkan banyaknya tawaran untuk akting dan perform di berbagai media. Aktif di dunia hiburan tak lantas membuat Gita melupakan pendidikannya. Dilansir dari kompas.com, ia tetap menyelesaikan sekolah sampai ke jenjang master atau S2 dengan jurusan Culture and Society di London. Gita dan ayahnya, yaitu Erwin Gutawa, kemudian membuat program bernama Di Atas Rata-Rata atau DARR yang mengumpulkan anak-anak berbakat musik. Maudy Ayunda. Wanita kelahiran Jakarta ini memiliki nama lengkap Ayunda Faza Maudia. Debutnya dalam dunia hiburan tanah air diawali lewat film Untuk Rena yang dibintanginya bersama Surya Saputra pada tahun 2006. Dalam film tersebut, Maudy berperan sebagai Rena. Pelantun lagu Perahu Kertas ini telah membintangi banyak film layar lebar, termasuk film Habibie dan Ainun 3. Tak berhenti sampai di situ, hingga kini Maudy masih terus eksis di dunia hiburan. Bahkan ia menjadi aktris paling inspirasional versi Forbes Indonesia kategori 30 Under 30 tahun 2020. Sherina Munaf. Sherina pertama kali muncul di layar lebar pada tahun 2001 melalui Petualangan Sherina bersama Derdy Romero dan Alyssa Subandono. Dan karirnya terus melejit di era 2000-an. Dan di tahun 2008, ia juga membuat lagu untuk film Laskar Pelangi dan Ayat-Ayat Cinta, yang merupakan film terpopuler kala itu. Bahkan, Sherina juga ditunjuk sebagai ikon Grand Indonesia Shopping Town. Lama tak terlihat di layar kaca, Sherina kini telah menginjak usia 29 tahun. Melalui akun Instagramnya, ia sering mengunggah foto dirinya maupun ketika bersama keluarganya. Tasya Kamila. Ia mulai populer sejak membintangi iklan Pepsodent dan mengeluarkan album yang berjudul Libur Telah Tiba. Sejak saat itu, ia sering membuat beberapa album, khususnya lagu anak-anak. Dan di beberapa stasiun televisi juga kerap kali dibintangi oleh artis yang sering disapa dengan nama Tasya ini. Lama tak terlihat di layar kaca, kini Tasya tengah sibuk menikmati perannya sebagai seorang ibu. Setelah menikah dengan Randi Bahtiar pada tanggal 8 Agustus 2018 lalu, ia akhirnya dikaruniai buah hati pertamanya yang lahir pada tanggal 13 Mei 2019. Febriana Sapta Ramadhani. Mungkin di antara kalian tidak ingat dengan artis yang satu ini, sebab dari sekian film yang ia bintangi, ia sering memerankan tokoh antagonis. Di antara film yang pernah ia bintangi adalah film Derita Anak Tiri, Cinderella dan Kupu-Kupu Ajaib, serta beberapa film lainnya di mana ia selalu menjadi tokoh antagonisnya. Vakum dari dunia hiburan, Riri fokus menjalankan pendidikan sehingga tidak lagi terlihat di layar kaca. Di usianya ke-22 tahun ini, Riri tumbuh jadi anak muda yang manis dan mempesona. Banyak berubah dari sosoknya yang dulu. Dengan mengenakan hijab serta busana muslim yang menawan, kini Riri benar-benar kehilangan karakter antagonisnya.